Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bandung dan saya mengikuti organisasi Hemipersis di PK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan saya merupakan salah satu anggota Taskil dari PK Hemipersis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview salah satu film yang pernah saya tonton, yaitu film yang berjudul Cinta Subuh. Film Cinta Subuh ini adalah film drama Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Indra Gunawan. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama, karya Ali Farigi ini dibintangi oleh Dinda Hau, Roger Danuarta, dan Rembayang. Film Cinta Subuh ini ditayangkan di bioskop Indonesia pada 19 Mei 2022. Adapun sinopsis dari film Cinta Subuh ini adalah Angga, mahasiswa laki-laki yang jarang sholat tepat waktu, jatuh cinta kepada Ratih, perempuan muda cerdas dan religius, yang tidak pernah mengharapkan laki-laki seperti Angga mampu mencuri hatinya. Film Cinta Subuh ini bercerita tentang kisah nyata dua mahasiswa satu kampus bernama Angga dan Ratih. Di kampusnya, Angga dikenal sebagai mahasiswa yang kerap berganti pacar dan kurang taat agama. Bahkan, Angga jarang melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih lagi sholat subuh yang selalu kesiangan. Sahabat Angga, Dani, adalah orang yang religius dan selalu mengingatkan Angga untuk sholat tepat waktu. Suatu ketika, Angga bertemu dengan Ratih di saat dia tengah patah hati akibat putus cinta dari mantan kekasihnya. Kebalikan dari sifat Rangga, Ratih merupakan perempuan yang bukan hanya cantik tetapi juga cerdas dan religius. Dalam kamus hidupnya, Ratih sangat menentang adanya hubungan pacaran dengan dalih untuk saling mengenal. Ratih bahkan enggan bersentuhan dengan lawan jenis dan berencana untuk ta'aruf dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Namun, Angga tidak menghiraukan keputusan Ratih. Dia tetap mencari cara agar dekat dengan pujaan hatinya itu. Angga kemudian meminta nomor Ratih. Tak sangka dia justru diperang Ratih karena memberikan nomor butik kakaknya. Sampai pada suatu ketika, Angga berhasil meluluhkan hati Ratih karena kerap menunjukkan sikap yang baik dan tulus. Hal itu yang membuat Ratih memilih Angga sebagai kekasihnya. Namun di satu sisi, Ratih sebenarnya sadar apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Ada satu saingan Angga, Arya, yang merupakan kakak tingkat alias senior Ratih di kampus. Arya merupakan sosok lelaki yang taat beragama, memiliki sifat yang sopan santun, dan juga kerap datang ke acara ceramah kakak Ratih. Ketika ketahuan berpacaran dengan Angga, Ratih menjadi bimbang dan bingung harus memilih siapa. Pilihannya antara lelaki yang kurang taat beragama, jarang sholat, atau lelaki yang matang, yang dikenal baik oleh keluarganya. Hingga ending dari film ini, Arya berhasil melamar Ratih dan akan melangsungkan pernikahan. Namun, Arya menyadari bahwa Ratih tidak sepenuhnya mencintai. Dia melihat tatapan Ratih ke Angga dan tatapan Angga ke Ratih saat mereka wisuda. Arya mengundang Angga ke kafe untuk membicarakan pernikahan mereka. Namun, sikap Arya yang meminta Angga agar tidak datang saat acara pernikahan mereka dipenuhi oleh Angga. Jika kedatangan Angga bakal menyakiti perasaan Ratih, Angga rela tidak menghadiri pernikahan tersebut. Dan saat itu Angga mengakui bahwa dirinya sangat mencintai Ratih. Tibalah momen mengharukan. Arya membatalkan pernikahannya dengan Ratih dan tidak berselang lama, datanglah lamaran Angga yang diwakili oleh Bapak Rafiq. Di dalam film Cinta Subuh ini juga terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan Islam, di antara lain ialah nilai pendidikan akidah. Yang pertama itu ialah memberikan salam dan menjawabnya. Terdapat pada skin 001147, skin Ratih mengucapkan salam kepada Kak Arya ketika ingin permisi pergi. Pada skin ini terlihat tokoh Ratih memberikan salam dan Arya pun membalas salam dari Ratih dengan mengucapkan Waalaikumsalam. Dalam skin ini, penonton menemukan skin pemberian salam dan jawaban salam. Ini merupakan bagian dari nilai pendidikan akidah, karena akidah atau iman dalam Islam didefinisikan sebagai berikut: mengucap dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan seluruh anggota badan, perbuatan. Begitupun dengan ucapan salam yang diucapkan melalui lisan. Dengan memberi salam, kita telah mendoakan saudara sesama muslim agar hidup dengan penuh kebaikan dan terhindar dari kesulitan. Salam juga mengingatkan kita bahwa semua manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakai atau memberikan manfaat kepada siapapun juga tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita meyakini qada dan qadar, datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada kaitannya dengan Allah.
Urgensi dan pentingnya salam disebarluaskan adalah untuk terjadi saling mendoakan antara satu orang muslim dengan orang muslim lainnya. Lewat saling mendoakan akan terjalin silaturahmi. Yang kedua, ada nilai pendidikan syariah seperti contoh dalam skit 012759, yaitu sholatnya laki-laki ialah di masjid. Pada skin Angga dan Dodi, sholat berjamaah di masjid. Scan ini menjelaskan jika laki-laki harus sholat berjamaah di masjid karena sebaik-baiknya sholat bagi laki-laki yaitu sholat berjamaah di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya. Kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Kemudian aku akan menyuruh salah seorang untuk mengimami orang-orang jamaah yang ada. Lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut sholat berjamaah, itu supaya aku bisa membakar rumah-rumahnya mereka." Rasulullah SAW menekankan bahwa sholat berjamaah dilaksanakan di masjid karena masjid bukan didirikan untuk bermegah-megahan, melainkan untuk diramaikan atau untuk dimakmurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Contoh selanjutnya, tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram, terdapat pada skin 000900. Pada skin ini terdapat nilai pendidikan syariat, yaitu bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak dibenarkan dalam Islam untuk saling bersentuhan. Lihat pada skin ini, tokoh Angga mengulurkan tangannya untuk dapat berjabat tangan dengan Ratih pada saat berkenalan. Namun tokoh Ratih tidak membalas uluran jabatan tangannya dari Angga. Tokoh Ratih di sini terlihat hanya menempel kedua telap sembari memperkenalkan namanya kepada tokoh Angga. Dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Islam mengajarkan agar laki-laki tidak menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh jika kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi, itu masih lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal bukan mahram baginya. Selanjutnya ada contoh pentingnya ibadah sholat subuh. Terdapat pada skin 011430. Pada skin ini, tokoh Ratih menegaskan kepada tokoh Angga yang acuh tak acuh dengan ibadah sholat subuh dari tokoh Angga, bahwasannya sholat subuh itu penting untuk dikerjakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Pada andai mereka mengetahui apa pahala yang tersimpan di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak." Meskipun hadis ini mengutarakan dua jenis sholat, subuh dan isya, tetapi dalam film Cinta Subuh hanya berfokus pada sholat subuh. Oleh karena itu, tulisan ini juga akan memfokuskan pada hadis keutamaan sholat subuh. Selanjutnya ada nilai pendidikan akhlak, seperti contoh mengajak teman kepada kebaikan dalam skin 012748. Dalam skin ini, tokoh Gani mengajak Angga untuk sholat berjamaah ke masjid. Rasulullah menganjurkan untuk bergaul dengan orang yang sholih dan para ulama melalui perumpamaan teman yang sholih dengan penjual minyak wangi. Setidaknya akan memberikan salah satu dari tiga hal darinya, yakni memberi minyak wangi, membeli darinya, atau mendapatkan aroma yang wangi. Begitu juga larangan Rasulullah untuk bergaul dengan orang yang tidak baik, dengan mengumpamakannya seperti pandai besi, yang pasti akan memberikan salah satu dari dua hal, yakni ia akan membakar baju atau akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Dengan berteman dengan orang baik, maka ia dapat mengajak kita kepada kebaikan, bukan malah menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Untuk itu diperlukan sosok sahabat yang dapat mengajak serta mendorong untuk berbuat kebaikan. Nah, mungkin sekian beberapa dari hikmah yang saya ambil dari film Cinta Subuh. Di antara ini ialah nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan akhlak, dan nilai pendidikan syariah. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam remove kali ini tentang film Cinta Subuh. Selamat menonton semuanya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.